seperti dulu. Tiap sudut menyapaku bersahabat, penuh selaksa makna. Terhanyut aku akan nostalgia saat kita sering luangkan waktu, nikmati bersama suasana Jogja. Di persimpangan langkahku terhenti. Ramai kaki lima menjajakan sajian khas berselera. Orang duduk bersila, musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di jalan deru kotamu. Kini kau telah tiada tak kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu pulang lagi. Bila hati mulai sepi tanpa terobati. Musisi jalanan mulai beraksi. Seiring laraku kehilanganmu, merintis sendiri di jalan deru kotamu. Kini kau telah tiada tak kembali, kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu datang lagi. Bila hati sepi tanpa terobati. Walau kini kau telah tiada dan takkan kembali, namun kotamu hadirkan senyummu abadi. Izinkanlah aku untuk selalu datang mulai sepi tanpa terobati. Oke, boleh kita berikan aplaus yang paling meriah untuk Transporter Band.
Wow, luar biasa ya pemirsa ya. Dan ternyata memang bisa kita buktikan bersama di Disub DIY ini banyak sekali bibit, bebet, bobot yang berkualitas yang terbukti dari teman-teman Disub sendiri nih yang membawakan tadi ya lagu yang sangat beraroma Yogyakarta dan semoga bisa kita ilhami bersama sebagai warga Yogyakarta. Nah, tentunya senang sekali di hari ini bersama dengan saya Latifah Nur Muslimah. Saya ingin sekali menyapa Anda Sobat Berkendara, pastinya di podcast Angkutan Lebaran 2025, persembahan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan tema kita kali ini adalah mengenai mudik nyaman Lebaran berkesan. Nah, siapa di antara Anda yang sudah mempersiapkan ya pernak-pernik dan juga planning untuk bisa mudik entah keluar Jogja ataupun mungkin ada saudara Anda yang akan datang ke Yogyakarta. Pastinya ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari karena kita tahu mudik adalah salah satu ritual, tradisi, agenda tahunan yang memang setiap orang nih pasti akan merencanakan dengan sangat matang. Apakah Anda sudah merencanakan akan bepergian mudik dengan menggunakan transportasi umum atau mungkin transportasi pribadi? Pastinya ini ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Nah, untuk itu, untuk bisa membuat mudik Anda lebih nyaman, aman, nyaman, berbahagia, dan pastinya turut bisa menjamin ya keselamatan kita semuanya, nanti akan kita obrolkan secara langsung bersama dengan beberapa orang narasumber hebat kita. Langsung saja, Tifa perkenalkan. Yang pertama sudah hadir, ini adalah Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, yakni adalah Bapak Sumaryoto. Halo Pak Oyot, apa kabarnya ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nggak ikut sumbang suara Pak ini Pak? Suaranya baru sumbang. Baru sumbang, karena lagi puasa ya Pak ya? Puasanya hari ini lancar Pak? Alhamdulillah. Tapi agendanya tetap banyak ya nanti pasti Pak ya? Siap. Oke, dan berikutnya pemirsa, ini juga sudah hadir adalah Bapak Nur Subiantoro. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo Pak Nur. Halo juga Mbak Latifah. Wah, luar biasa Bapak. Apa Pak mantra hari ini agar terus memberikan yang terbaik kepada masyarakat Pak? Yang penting tetap terus semangat. Semangat. Untuk mengabdi kepada masyarakat. Oke, kalau bulan Ramadan semangatnya di berapa persen Pak berarti? Ya tetap 120%. Wih, 120. Optimis. Lebih besar, luar biasa. Nanti banyak berbagi bersama dengan kita ya Pak ya. Oke, dan ini wah satu lagi yang menemani saya di sini yang paling cantik sudah hadir adalah Ibu Dr. Insinyur Dewanti MS. Beliau adalah dosen bidang transportasi Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan atau DTSL Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Halo Ibu Dewanti, apa kabar ini? Halo, baik. Baik, Sehat, puasa tetap semangat dan berkarya untuk Yogyakarta. Berkarya untuk Yogyakarta. Ya. Ini ada banyak pasti nanti dari sisi akademisi yang juga akan menjadi masukan untuk kita semuanya Bu ya, nanti Siap. bisa dibocorkan kepada kami dan juga ini sebagai antisipasi bagi masyarakat juga pasti. Siap. Oke, nah Sobat Berkendara pastinya ini di suasana yang sangat nyaman. Hari ini kita ini sudah ada ya di ruang podcast dari Disub DIY. Saya langsung aja ini mau ke mana ya kira-kira ya? Mungkin ke Pak Oyot dulu. Pak Oyot, ini kalau kita ngelihat yang namanya mudik lebaran ini kan sudah menjadi agenda tahunan. Setiap orang merencanakan bersama dengan keluarganya akan pergi kemana, menggunakan apa, kapan gitu ya. Tapi pastinya sebagai sesuatu yang tidak terhindarkan, mudik ini juga harus dipersiapkan secara matang oleh Pemda DIY. Nah, ini kalau melihat dari Disub DIY sendiri seperti apa sih Pak kira-kira kesiapan yang memang sudah dilakukan? Saya yakin pasti sudah dipersiapkan jauh-jauh hari bahkan sebelum Ramadan gitu ya. Untuk nantinya bisa merespon seperti apa nih kepadatan lalu lintas yang memang akan terjadi pada saat tren mudik lebaran ini Pak. Silakan Pak Oyot. Betul Mbak Iva. Izin Pak Nur, Ketua Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah rawuh. Izin juga Ibu Dewanti. Perlu kami sampaikan bahwa ini agenda tahunan sebetulnya, rutinitas itu ya. Dan kita juga harus berbangga di mana masyarakat tetap kangen Jogja. Betul. Ya. Maka ini kita sikapi dengan semangat gitu ya. Jangan ini menjadikan kepanikan gitu. Kalau kita berkaca di Nataru kemarin, memang ada peningkatan traffic di daerah istimewa Yogyakarta. Dan dari hasil evaluasi kemarin memang kita tidak menemukan kemacetan dan alhamdulillah
jangan sampai di Jogja ada kemacetan. Kalau perlambatan wajar karena ada penambahan volume kendaraan. Kalau berdasarkan Nataru kemarin, ya mungkin tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Lebaran saat ini. Karena ada beberapa penambahan infrastruktur di daerah istimewa Yogyakarta. Dulu ada exit tol di Klaten pada saat Lebaran tahun lalu, ya masih fungsional Klaten itu. Sekarang ada fungsional di Kalasan. Nambah Pak ya? Iya, di Taman Martani. Jadi tol itu sudah sampai Jogja. Nah, kita tentunya harus antisipasi atas adanya exit tol itu. Dan nanti jelas itu akan memberikan akses yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat. Maka yang harus diperhatikan adalah sesuai dengan slogan mudik nyaman itu seperti apa itu. Mudik nyaman, Lebaran berkesan. Mudik nyaman itu yang tadi sudah disampaikan Mbak Iva juga bahwa kita harus menyiapkan segala sesuatunya, merencanakan segala sesuatunya. Kita mau pakai kendaraan pribadi atau pakai public transport. Kalau public transport memang kereta api sudah jauh-jauh hari sebelumnya sudah buka tiket online. Ya, tolong dimanfaatkan karena kereta api kapasitasnya sangat terbatas. Sampai war tiket biasanya Pak itu Pak. Iya. Kemudian kalau benar dari kebijakan pusat akan menurunkan tiket pesawat, ya mohon untuk bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau nggak salah 13-14% ya untuk tiket pesawat. Nah, yang repot lagi, bukan repot ya memudahkan sebetulnya, cuma ya memberikan dorongan masyarakat untuk menggunakan jalan tol, karena jalan tol juga akan diberlakukan pengurangan tarif sebesar 20%. Tetapi kemarin saya tanya ke Jasa Marga itu pengurangannya hanya berlaku Cikampek sampai dengan Kali Kangkung. Tidak berlaku di sini. Ya tentu semuanya harus kita persiapkan, kita koordinasi jauh-jauh hari sebelum Ramadan kemarin. Kita sudah koordinasi dengan stakeholder terkait, dengan Disub Kabupaten Kota, kemudian kami juga sudah diundang oleh Ditlantas Polda DIY yang menghadirkan juga dari Polres, kemudian dengan Kominfo, dengan pariwisata, karena tidak bisa dipungkiri bahwa ritual ini tidak hanya sekedar silaturahmi bertemu dengan keluarga, namun juga dimanfaatkan untuk berwisata. Betul. Maka harus kita siapkan segala sesuatunya, kita kerjasama dengan teman-teman stakeholder terkait, kita siapkan posko juga di destinasi. Wow, memang sudah ada persiapan-persiapan khusus ya Pak ya, apalagi kemarin sudah ada Nataru, ini sudah ada hasil evaluasinya. Dan itu yang diterapkan juga menjelang mudik Lebaran kali ini. Oke, dan juga saya sekarang ke Pak Nur. Pak Nur, ini kalau Pak Nur yang memang wakil rakyat dekat dengan masyarakat juga, seperti apa Pak tanggapannya melihat animo masyarakat nih, apalagi dengar-dengar akan ada mudik gratis juga ya Pak ya yang diberlakukan, bagaimana Pak Nur Bapak tanggapannya? Jadi menurut saya kalau kita bicara Lebaran, tentu kita harus bicara soal arus lalu lintas, macet, tidak terelakkan. Tidak terelakkan. Namun demikian, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yoto tadi, tentu semua sudah dipersiapkan dengan baik. Persiapan dengan baik. Namun demikian, tetap mungkin tahun ini mungkin sedikit berbeda, Pak Yoto. Kalau Nataru dibandingkan dengan Lebaran mungkin lebih padat yang Lebaran, dan Lebaran tahun ini mungkin Lebaran pertama ketika 2 pintu tol yang dekat dengan DIY ini dibuka. Betul. Nah, oleh karena itu tentu kesiapan ini sudah dipersiapkan betul, tetapi tetap harus ada kesiapsiagaan, antisipasi dini ketika nanti terjadi lonjakan-lonjakan yang tiba-tiba saja arus lalu lintas di DIY ini meskipun sekarang baru perlambatan padat merayat, tetapi ketika tadi ada
pengurangan atau dispensasi untuk tol. Harapan kami justru sebenarnya kalau tol itu jangan ada pengurangan. Justru pengurangan itu di angkutan umum, misalnya di kereta, pesawat, sehingga orang itu akan lebih memanfaatkan angkutan umum ketika mudik lebaran daripada menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Karena ini efeknya, dampaknya sangat luas di daerah ketika kota-kota besar Jakarta sepi, tapi di daerah ini akan tertekan dengan kendaraan arus yang masuk ke daerah. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan untuk mungkin mudik gratis, menurut saya, gimana Pak? Saya selaku ketua Komisi C yang punya kewenangan soal legislasi, anggaran juga, menurut saya mendukung apabila pemerintah itu turun tangan untuk membantu ada mudik gratis dengan mungkin kan Pemda mungkin punya Dinas Perhubungan punya armada-armada yang mungkin bisa dipakai untuk minimalnya sebenarnya kalau Lebaran yang seperti slogannya itu bahwa nyaman, aman, keluarga juga tenang itu adalah mungkin angkutan umum. Jadi saya kasih support Pak Yoto, kalau nanti anggarkan aja, ajukan aja Dinas Perhubungan, nanti kita di komisi membantu untuk pengawalan anggaran itu untuk mudik gratis tahun depan. Oke, berarti ini udah dapat ACC dari Pak Nur ya Pak ya, karena anggaran kebijakan pengawasan kan ada di Bapak nih. Anggaran udah di ACC berarti semua tinggal lancar. Nanti ya Pak Oyat ya, monggo silahkan di belakang ini. Oke, siap. Nah ini menarik banget pemirsa, karena obrolan kita masih akan terus berlanjut ya, masih sama tema kita mengenai mudik nyaman, lebaran berkesan, bagaimana Anda bisa mempersiapkan dengan detail dan juga terencana agar nanti perjalanan Anda bisa berjalan dengan nyaman, enak, tenang, dan sama-sama sejahtera untuk semuanya. Bagaimana? Seperti apa? Jangan kemana-mana, akan kami lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah di podcast Angkutan Lebaran 2025. Nikmati bersama suasana Jogja. Ya pemirsa, aroma-aroma mudik lebaran ini sudah mulai tercium ya. Ternyata yang sibuk bukan hanya masyarakat saja, bukan hanya Anda sobat berkendara yang ada di wilayah DIY dan juga sekitarnya, tapi juga pemerintah daerah DIY ini sudah menggencarkan, sudah mempersiapkan sedemikian rupa bagaimana agar nanti Anda bisa dengan aman, tenang, nyaman untuk mudik ya. Entah itu nanti keluar area Jogja ataupun masuk untuk bisa menyambut banyak sekali wisatawan yang akan berlibur di Yogyakarta. Karena tema kita kali ini adalah mengenai mudik nyaman, lebaran berkesan, pastinya di podcast Angkutan Lebaran 2025, persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, menyambung yang tadi pemirsa, ini obrolan yang sangat menarik dan wajib untuk Anda ikuti hingga akhir. Kalau tadi sudah sempat disinggung juga bahwa Pak Nur ini sangat mendukung dengan kebijakan mudik gratis ya, yang saya dengar memang sudah ada diterapkan di beberapa daerah begitu. Nah, ini saya sekarang pengen minta pendapat dari seorang Ibu Dewanti, Bu, dari sisi akademisi, Bu ya. Kalau kita lihat yang namanya Natal dan juga Tahun Baru kemarin, itu mungkin kalau bisa berkaca sedikit bahwa penggunaan moda transportasi umum itu rasa-rasanya memang agak mengalami penurunan sedikit ya kalau saya baca. Nanti mungkin boleh dikonfirmasi ya Pak Oyot ya, karena memang akhirnya masyarakat mulai beralih begitu dengan menggunakan akses tol yang memang sudah dibuka. Apalagi saat ini sudah ada dibuka 2 akses tol ke Yogyakarta. Nah ini kalau Ibu melihat seperti apa sih Ibu pola transportasi yang akan digunakan oleh masyarakat di arus mudik lebaran saat ini? Apakah memang prediksi itu akan benar atau mungkin masih bisa beralih seperti apa menggunakan moda transportasi umum? Baik, terima kasih Mbak Iva. Jadi menarik ini karena kalau kita lihat yang namanya mudik lebaran ini semuanya menyiapkan ya untuk melakukan perjalanan yang barangkali hanya 1 tahun sekali yang sangat istimewa. Nah memang ketika kita bicara angkutan pribadi ataupun juga angkutan umum, nah ini tentunya pilihan-pilihan yang sangat terkait dengan bagaimana nanti kita melakukan perjalanan. Jadi kalau kita menggunakan angkutan pribadi barangkali ada keleluasaan, fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan menggunakan angkutan umum ya. Artinya kalau angkutan umum kan harus mengikuti jadwal ya. Kita tidak bisa semaunya harus mencari tiket sebelumnya. Nah, ini tentunya
ketika kita melihat perkembangan infrastruktur di DIY yang tadi disampaikan sudah ada 2 pintu tol yang dibuka dan ini tentunya menjadi satu daya tarik bagi pengguna kendaraan pribadi. Apalagi kalau kita lihat misalnya Jakarta, Jogja ya ini tujuan-tujuan untuk mudik ya. Ini kan dengan adanya tol jadi terasa dekat ya, terasa pendek, terasa praktis, cepat. Nah ini jadi satu sisi dengan akses yang semakin bagus ini akan meningkatkan keinginan untuk menggunakan kendaraan pribadi. Tetapi juga kita perlu melihat kalau banyak yang menggunakan kendaraan pribadi pasti akan muncul dampak-dampak yang ya bisa kita lihat misalnya kemacetan, kemudian juga ada kecelakaan. Nah, ini lebih besar ya Bu resikonya. Betul, betul. Nah, itu harus kita antisipasi apalagi di mudik lebaran ini jumlah perjalanan itu kalau tidak salah dari Kementerian Perhubungan itu memperkirakan 3 sampai 4 kali jumlah perjalanan Nataru. Jadi ini satu angka yang sangat besar ya, sehingga akan lebih bijaksana kalau kita bisa menggunakan kendaraan umum ya. Artinya dengan kendaraan umum itu akan mengurangi beban-beban di jalan raya. Ya. Memang kalau menggunakan kendaraan umum ini ada plus minusnya juga, betul ya. Artinya tadi disampaikan untuk mencari tiket kereta api harus war, war tiket. Rebutan ini. Bu itu. Betul, betul. Cerita-cerita sampai jam 12 malam harus mantengin untuk war itu ya. Tapi satu sisi juga kita melihat sekarang angkutan umum ini kan banyak perkembangannya. Ya, sudah kita lihat angkutan bis misalnya sudah bagus ya layanannya. Kemudian juga kalau angkutan kereta api memang dari hasil persepsi penumpang atau pengguna ini waktu Nataru kita dari Bustral mengadakan survei itu memang yang paling bagus persepsi masyarakat itu terkait dengan layanan angkutan di kereta api. Kereta api. Ya. Tetapi sekali lagi ini masih banyak yang mengeluhkan untuk bisa mendapatkan tiket. Ya, ini sehingga kedepannya tentunya perlu dicari satu cara bagaimana supaya kemudian untuk mendapatkan tiket. Ya, kemudian juga terkait dengan sekarang ini anak-anak muda sukanya dengan teknologi. Iya. Ya, dan kita nggak menutup mata ini ya angkutan umum pun sudah mengikuti seperti itu. Jadi saya kira daya tarik untuk penggunaan angkutan umum itu sudah lebih bagus lagi. Dan yang perlu dilihat juga adalah bagaimana nanti kalau sudah pakai angkutan umum sampai di lokasi berpindah angkutannya seperti apa. Artinya integrasi. Betul, ini jadi harus diperhatikan. Tetapi bagaimanapun juga dengan menggunakan angkutan umum ini pilihan yang menurut saya bijaksana. Ya. Apalagi tadi sudah disupport ini dari Pak Nur ya untuk membiayai ya untuk angkutan gratis yang massal tadi. Ya saya kira untuk angkutan lebaran ini saya kira untuk angkutan umum ini harus diprioritaskan. Oke, harus diprioritaskan. Oke. Nah, ini dua sisi yang menarik ya. Ketika kita sudah berbicara mengenai transportasi, transportasi itu kan sesuatu yang dinamis yang selalu bertumbuh, berkembang mengikuti daya kebutuhan masyarakat, betul ya Pak Oyot ya. Nah, dan juga ini pastinya kalau saya melihat perkembangan yang namanya infrastruktur di DIY itu juga lumayan pesat, apalagi setelah ini dibukanya ada pintu tol exit yang Taman Martani yang baru tadi ya Pak ya. Ini kan pasti menghadirkan yang namanya tantangan, tapi juga ada kesempatan di situ, ada peluang, banyak hal lah. Nah, kalau menurut Pak Oyot sendiri Pak, dari kacamata Bapak, ini seperti apa tanggapannya terhadap pergerakan atau peningkatan infrastruktur yang memang sudah ada di DIY? Bagaimana menyikapi tantangan-tantangan itu tadi Pak? Ya sebetulnya menyambung apa yang disampaikan Pak Nur dan juga Bu Dewanti ya. Memang alangkah lebih bijaksana jika kita menggunakan public transport ya. Saya flashback ke belakang bahwa dulu indikator keberhasilan posko angkutan lebaran itu dikatakan berhasil jika tidak ada penumpang terlantar. Tapi sekarang indikator berhasil itu jika angka kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Angka fatalitasnya berarti ya Pak ya? Seminimal mungkin. Syukur bisa zero accident. Iya.
Jadi indikatornya berbeda. Lebaran yang dulu dengan sekarang. Artinya apa? Bahwa sekarang itu orang lebih cenderung memilih kendaraan pribadi ya. Karena di samping mudah mendapatkannya, aksesnya juga lebih gampang. Banyak, ya. Mudah. Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa orang memilih kendaraan pribadi karena alasan fleksibilitas juga. Maka yang perlu didorong adalah agar bagaimana orang itu mau kembali ke angkutan umum lagi. Terima kasih tadi Pak Nur, Ketua Komisi C gitu ya, merespon gitu atas mudik gratis itu. Ya. Karena sudah beberapa pemerintah daerah melakukan itu. Betul. Sebut saja saya sampaikan ada Pemda DKI, Pemda Banten, Jawa Barat, kemudian Kemenhub sendiri. Yang saya agak iri sebetulnya. Apa Pak? Tetangga kita Kabupaten Jombang. Itu menyelenggarakan mudik gratis ke Jogja. Kabupaten Jombang. Luar biasa. Kita kapan Pak? Ya, insya Allah tahun depan. Oh, tahun depan. Oke, ya lanjut dulu Pak. Ya, karena bagaimanapun juga ya boleh sih menggunakan kendaraan pribadi itu boleh. Tapi alangkah lebih bijaksananya ya, jika infrastruktur jalan itu ya kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, jangan kita penuhi dengan kendaraan pribadi. Maka langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan menyelenggarakan mudik gratis itu harapannya adalah membangkitkan masyarakat untuk kembali memilih angkutan umum ya. Ya kalau saat ini ya kalau dibilang suruh bayar ya kayaknya agak berat ya. Maka tugas pemerintah memfasilitasi itu dengan mudik gratis. Dan tadi juga sudah disampaikan Bu Dewanti bahwa layanan bus sekarang itu luar biasa. Ada double decker, ada sleeper, bahkan kemarin saya ramcek itu ada bus yang bus besar, seatnya hanya 21. Oh, apa hanya itu Pak? Seatnya hanya maksudnya tempat duduknya, ya. Oke. Dan seatnya, tempat duduknya itu tidak kalah dengan mobil mewah. Oh, desainnya Pak? Iya. Ya. Joknya itu tidak kalah dengan mobil mewah. Itu layanan yang luar biasa. Kemarin saya cek di perusahaan bis itu hanya 21 isinya, padahal itu bis besar. Dan tiketnya juga enggak mahal. Ke Bali itu normal 450.000. Kalau sekarang karena puasa 400 saja nggak laku. Itu udah kayak kalau kereta kompartemen. Ya betul. Demikian juga kereta api sekarang variasi sekali layanannya. Dan memang itu dituntut ya untuk pengusaha-pengusaha public transport memang harus dituntut untuk teknologi bagaimana kaum milenial itu kembali tertarik gitu ya. Biasanya anak-anak muda itu kan senang hal-hal yang baru ya. Maka ini PO ini juga saya berharap bisa mengikuti keinginan ya kaum milenial. Seperti ya itu tadi bis besar itu isinya cuma 21. Tempat duduknya itu sudah luar biasa, mewah gitu. Sudah kayak mobil mewah. Wow. Jadi berasa kayak home sweet home ya Pak ya, di mobil sendiri gitu ya Pak ya. Betul-betul, karena saya setuju ya, biasanya kalau anak-anak muda ini lebih gampang untuk bisa memviralkan. Ketika ada sesuatu yang baru, yang menarik perhatian mereka mencoba satu persatu, kemudian akhirnya di-upload viral, itu akan lebih banyak lagi, bisa merangkul masyarakat untuk bisa menggunakan. Jadi sebenarnya kalau ditanyakan, optimis tidak Pak Oyot untuk kemudian di tahun 2025 ini mudik pengguna transportasi umum jauh lebih banyak ketimbang di tahun lalu, optimis? Saya masih optimis ya, karena di samping mudik gratis, di samping angkutan umum reguler juga tambahan kapasitas untuk mudik gratis. Oh iya. Jadi kalau dulu hanya kementerian saja, sekarang sudah Pemda DKI, Pemda Banten, Pemda Jawa Barat, dan juga Kabupaten Jombang, dan mungkin ada pemda-pemda yang lain. Kemudian juga dari BUMN. CSR sekarang sudah
memfasilitasi dengan mudik gratis termasuk jasa harja. Ya, korporat juga ada loh Pak ya, betul. Luar biasa loh. Nanti mungkin saya tanyakan juga nih ke pihak kampus, apakah memungkinkan juga nih mengkolaborasikan hal itu. Oke, nanti kita lanjut lagi pemirsa, ini menarik banget karena ternyata obrolan kita semakin ditelisik, ini semakin banyak yang kita dapatkan bersama dan semoga bisa melengkapi informasi yang Anda butuhkan mengenai mudik nyaman Lebaran berkesan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama dengan kami di podcast Angkutan Lebaran 2025 persembahan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta setelah yang berikut ini. Nikmati bersama suasana Jogja. Ya, berbicara mengenai transportasi, pastinya ini selalu lekat ya dengan yang namanya infrastruktur. Infrastrukturnya baik, infrastrukturnya meningkat, pastinya juga transportasinya nggak mau kalah nih, harus terus ditingkatkan juga. Nah, ini ngomongin soal transportasi karena tema kita kali ini adalah mudik nyaman, Lebaran berkesan. Ini podcast persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta, wajib banget untuk Anda ikuti hingga akhir karena kita masih punya 2 segmen lagi pemirsa. Tapi saya sekarang mau langsung minta pendapat ke Pak Nur. Pak Nur, ini kalau tadi udah ngomongin infrastruktur bersama Pak Oyot ya, sudah disinggung mengenai bagaimana exit tol ini sudah dibuka, kemudian juga bagaimana mengerahkan begitu banyak masyarakat untuk bisa, ayo kita kembali lagi nih menggunakan transportasi publik, meskipun ya mungkin keinginan menggunakan transportasi pribadi juga masih tetap ada gitu ya, itu hal yang boleh-boleh saja, tapi alangkah lebih bijaknya kalau kita menggunakan yang namanya transportasi umum. Nah, ini ngomongin soal pengembangan infrastruktur sendiri nih Pak Nur di Yogyakarta. Ini kan banyak kita tahu akhir-akhir ini ada infrastruktur di, kalau nggak salah ada di JJLS, kemudian jembatan Pandan Simo, Jalan Kelongop di Gunung Kidul, termasuk di exit tol Taman Martani kan ini lagi pesat-pesatnya ya Pak ya perkembangannya. Nah, ini sebenarnya kan ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya. Kalau yang kemarin kita tahu Jalan Kelongop itu ya Pak ya yang di Gunung Kidul itu karena banyak orang yang akhirnya tertarik untuk datang berwisata, banyak orang yang berjualan, kemudian akhirnya jadi jadi macet, kemudian malah banyak resiko yang ada di situ. Tapi kemarin juga baru saya baca 2 hari apa sehari yang lalu ternyata ada ini juga longsor juga di situ gitu ya. Nah, ini kalau menurut pendapat Pak Nur sendiri Pak, ini seperti apa sih Pak dengan fenomena yang ada, ternyata dengan hadirnya infrastruktur yang baru tuh bisa menarik perhatian masyarakat, tapi kita harus sama-sama menjaga juga Pak, biar itu tetap nyaman, aman dipakai sampai kapanpun ternyata. Jadi begini Mbak, yang namanya keselamatan, apalagi di lalu lintas itu harus melibatkan semua pihak. Betul. Ya. Pemerintah dalam ini sudah luar biasa menyiapkan dari Dinas Perhubungan ini posko, kemudian antisipasi lalu lintas itu sudah dibikin itu. Tetapi masyarakat tidak turut serta untuk membantu ketertiban di jalan agar nanti tidak menimbulkan dampak kecelakaan atau korban atau musibah terhadap diri orang lain. Betul. Nah, ini oleh karena itu semua pihak harus dijaga. Kalau di jalan mungkin juga nanti PO bis kita sudah menyarankan mungkin harus pakai angkutan umum. Tetapi harus perusahaan-perusahaan bis itu harus menjaga para sopir, para awak armada itu harus kondisi fit juga agar nanti keselamatan di jalan. Nah, terhadap fenomena yang ada di kemarin orang itu memang ya itu wong Jawa Mbak. Wong Jawa itu kalau ada sesuatu yang baru itu pasti wah itu pengen heboh ya. Nah, belajar dari ini saya khawatir nanti setelah ada di Kelok 2, 3, kemudian jembatan yang Pandan Simo, wah itu ikonik itu. Jembatan itu ikonik. Kelok 2, 3 turun itu nanti ikonik. Saya khawatir ketika saya sidak di sana, wah ini besok harus diantisipasi betul. Ada pengeras itu, bahkan polisi harus turun tangan, Dinas Perhubungan apabila ada mobil yang berhenti di jembatan itu langsung kena tilang. Karena masyarakat itu modelnya hukuman, kalau cuma diteriaki, dibilangin ya nggak mempan Pak. Susah, karena itu akan seni sekali. Kalau kita ingat seperti di Bali yang jembatan Pandan Simo ya Pak ya, itu nanti lihat pantai, lihat ini orang berhenti, sehingga
apalagi Lebaran ini kan secara fisik itu infrastruktur ini mungkin belum penyerahan, jadi masih baru, masih rawan lah ibaratnya ini belum mapan. Saya khawatir kalau itu sampai terjadi penumpukan di situ juga bisa berakibat seperti. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menyadarkan kepada masyarakat, tolong ya ini nanti bisa menjaga itu. Jadi biar semua pihak Mbak di dalam podcast ini, tidak hanya pemerintah yang didorong ya, pemerintah yang didorong, semua pihak masyarakat dengan kesadaran penuh menjaga, turut serta biar nanti juga semuanya bisa, toh yang namanya keselamatan itu diri sendiri dan orang lain itu tetap menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian terkait dengan mungkin infrastruktur yang ada di dalam DIY, kemarin kami juga OPD terkait karena kebetulan juga mitra kami PUSDM, kami undang beliau untuk, karena ini cuaca ini kan sangat ekstrim. Betul. Ya, ini kemarin yang di Kulon Progo ada yang longsor lagi. Kemudian yang namanya jalan aspal itu lawannya adalah air. Kalau semen cor itu kena air semakin bagus, tapi kalau aspal itu begitu kena air, grepes sedikit habis. Kami kemarin juga sudah dorong minimalnya untuk perawatan jalan menjelang Lebaran ini, arus mudik Lebaran ini, mungkin jalan-jalan yang rusak sementara bisa dirawat dulu, ditutup dulu, mungkin yang berlubang-lubang yang itu berdampak terhadap nanti kecelakaan roda 2 yang itu berbahaya karena kadang-kadang di situ ada lubang, kecepatan tinggi, banting kanan sedikit, di sini mobil prak. Nah, ini kan yang sering terjadi. Itu soal sepele, lubang kecil tetapi berbahaya. Betul. Jadi memang harus ada skala prioritas dalam hal maintenance atau perawatan jalan juga ya Pak ya, apalagi menjelang ini nih agenda tahunan yang ini ribuan bahkan ratusan jutaan orang yang akan datang begitu. Oke, baiklah. Nah, ini saya bergeser lagi ke Bu Dewanti. Bu Dewanti ini kalau boleh sedikit. Kalau tadi kan Pak Oyot boleh nih flashback ke belakang. Saya juga mau mundur sedikit. Ngomongin soal mudik gratis nih Bu. Ini kan memang salah satu upaya pemerintah yang saya tahu ya. Semoga aja benar ya tahun depan ada dari Pemda DIY ya Pak ya menyelenggarakan. Nah, ini amin. Nah, harus kita dorong. Harus kita dorong. Kita tunggu begini, nih. Gimana? Saya nambahkan sedikit ya, Pak. Boleh. Masyarakat kita itu kalau cuma disarankan begitu angin. Ini dirayunya dengan gratis dulu, baru mereka mau itu Pak. Masyarakat gitu. Harus ada aksi ya Pak. Nah, berarti harus dimulai dari mana dulu Pak kalau gitu Pak? Ya mulai dari nanti Pemda harus upayakan tahun depan mudik gratis dulu. Oke, siap, kita tunggu nih gebrakannya Pak Oyot tahun depan ya Pak ya. Nah, ngomongin soal mudik gratis ya Bu ya, ini kan memang salah satu langkah atau upaya dari pemerintah daerah meskipun belum ada di Jogja gitu ya untuk bisa mengurangi penggunaan atau kadar transportasi pribadi. Nah, ini kalau Ibu sendiri dari kacamata akademisi bagaimana sih Bu melihat fenomena mudik gratis ini? Apakah bisa disebut fenomena tidak ya? Tapi kan memang sudah lumayan rutin juga ya ada yang mengadakan. Apakah memang pernah juga Bu mengadakan penelitian atau survei kajian bagaimana kemudian Jogja yang tempatnya mahasiswa ini mereka mudik ke tempatnya masing-masing, apakah dimungkinkan juga nih dengan adanya kampus yang ada di Jogja untuk berkolaborasi mengadakan hal serupa gitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terutama mulai dari mahasiswa agar bisa menggunakan transportasi umum lebih baik lagi. Menarik ini diskusinya tadi, artinya dari pihak Dishub sudah ada cita-cita nih nanti tahun depan harus ada khusus kegiatan mudik gratis. Kemudian dari DPRD juga sudah support ya dengan pendanaan, dan saya kira kalau dari sisi kami dari universitas ini kan banyak adik-adik mahasiswa ini yang harus mudik. Saya kira ini satu ide yang sangat brilian ya. Artinya bagaimana kita semua ini disinergikan ya. Baik pemerintah, kemudian juga dari DPR, kemudian juga kampus bersama-sama mensupport untuk mudik gratis ini. Saya kira sangat dimungkinkan ya pihak kampus itu untuk menyelenggarakan atau menginisiasi untuk kegiatan mudik gratis bagi mahasiswa. Ya paling tidak kita bisa mungkin punya alumni ya yang dia artinya di perusahaan-perusahaan besar punya dana CSR ya. Itu kan saya kira bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan mudik gratis untuk mahasiswa ya. Apalagi kalau kita lihat untuk mudik gratis ini penggunaan angkutannya kan memang yang
paling optimal itu kan untuk jarak-jarak pendek menengah ya. Artinya kalau hanya di Pulau Jawa saja kan itu masih mungkin terjangkau ya. Jadi saya kira inisiatif untuk mudik gratis dari sisi bagaimana kampus mensupport itu sangat dimungkinkan. Ya. Nah, kemudian kalau terkait dengan penelitian secara khusus ini memang kami belum melakukan untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pola pilihan-pilihan moda untuk mudik bagi para mahasiswa. Tetapi kalau saya biasanya di perkuliahan juga selalu bertanya, ini kalian mudik naik apa gitu. Nah, memang kalau yang jarak jauh memang menggunakan angkutan umum. Tapi kalau yang mungkin jarak dekat dari Jogja ke Magelang, ke Solo, mereka biasanya menggunakan kendaraan sepeda motor lah. Nah, ini saya kira kalau nanti ada kegiatan mudik gratis dan bisa disinkronkan ya semua kegiatan itu dari berbagai instansi yang terkait, ini suatu hal yang luar biasa. Nanti Jogja jadi pelopor untuk bisa banyak yang ikut mudik gratis ya dan melibatkan mahasiswa ini yang luar biasa. Betul. Keren Ibu, itu kita harapkan di tahun depan ya. Jadi Pak Oyot masih punya waktu 1 tahun nih Pak untuk menyiapkan. Sebelum pensiun, jangan dulu Pak ya. Nanti mau ditagih dulu soalnya Pak. Oke. Pak Oyot, ini lagi-lagi kalau ngomongin soal mudik Pak, pasti yang jadi pertanyaan di banyak benak orang adalah sebenarnya titik kerawanan macetnya di mana aja sih Pak? Ya, yang jelas kalau belajar Nataru kemarin titik kemacetan ada di Prambanan ya. Tapi sekarang ada tambah lagi di Taman Martani karena ada exit tol darurat. Ya. Darurat ya Pak darurat. Ya? Karena di situ di dalam gambar trasenya itu nggak ada. Karena dituntut harus memecah arus yang exit tol Prambanan, maka disitulah dipecahnya. Jadi di exit tol Taman Martani nanti ini juga menjadi perhatian juga pada masyarakat ya. Kami berharap jangan nyoba lah. Jangan nyoba. Jangan nyoba dulu karena ini baru mau difungsikan H-7 sampai hari H untuk exit dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Sudah kita bisa bayangkan. Karena ini hal baru, orang Jogja itu yang di perantauan cukup banyak. Nanti semua masuk lewat situ. Iya. Nah, sedangkan aksesnya itu cuma satu lajur. Satu lajur, satu kendaraan saja. Itu ketemunya jalan nasional yang lebarnya tidak lebih dari 8 meter. Jadi di situ mesti mengalami hambatan. Ya kalau semua lewat situ kayaknya tidak mungkin deh. Iya. Maka kebijakan dari pengelola jalan tol, manakala exit tol yang di Taman Martani itu sudah mencapai 1 kilo antriannya, maka ditutup. Oke, ya. Dialihkan ke Prambanan, ke Klaten gitu. Demikian juga dampaknya begitu keluar tol, nanti ketemunya kalau lurus itu di Simpang Kalasan, Raden Ronggo. Kalau ke kiri nanti Proliman. Nah itu ketemu traffic semua, ketemu jalan utama lagi. Dan tanpa itu pun ya jalan utama kita bebannya sudah berat. Iya. Tambah itu nanti iya. akan semakin berat. Maka kebijakan dari teman-teman kepolisian, Polres itu ya membuat kebijakan pada saat antrian di di traffic light Kalasan Raden Ronggo itu sampai dengan 3 kilo maka dialihkan, sudah nggak boleh lewat lagi di situ. Jadi kerawanannya di dua itu, kalau dulu ada di objek wisata, Parangtritis, Baron gitu ya. Tapi sejak adanya tambahan infrastruktur JCLS, sekarang lebih terurai di sana. Baik, nanti kita detilkan lagi ya Pak ya. Selama masih ada waktu nanti kita punya satu segmen lagi pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah di podcast Angkutan Lebaran 2025. Nikmati bersama suasana Jogja.
Ya, podcast Angkutan Lebaran 2025 persembahan dari Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta masih menyapa Anda. Kita masih ada punya sisa waktu meskipun terbatas tapi akan kita optimalkan pemirsa di segmen terakhir ini untuk memberikan informasi bagi Anda mengenai mudik nyaman Lebaran berkesan. Siapa sih yang nggak pengen Lebarannya berkesan ya? Kalau perjalanannya sudah nyaman pasti nanti akan bisa meninggalkan kesan yang positif. Wih, asik. Nah, saya langsung ke Pak Nur. Pak Nur, ini kalau dari tadi kita sudah kemana-mana ngalor ngidul ngomongin transportasi, infrastruktur. Nah, ini selaku Ketua Komisi C DPRD DIY Pak, monggo apa nih saran dan masukan yang mungkin sekiranya bisa disampaikan, mumpung ada Pak Oyot juga di sini dan juga himbauan kepada masyarakat luas, Pak. Kalau dengan Dinas Perhubungan tentu kita sudah sering diskusi terkait ini. Iya. Ya, kita untuk menyiapkan termasuk antisipasi dini terkait dengan nanti masuknya tol di daerah istimewa Yogyakarta. Rekayasa arus lalu lintas ini sudah beberapa kita diskusikan, bahkan mungkin sedikit sekarang saya ada gambaran gini Pak Ayoto. Pak Ayot, mungkin di DIY ini perlu banyak jalur-jalur yang sekarang 2 arah ini dibikin 1 arah Pak. Ini solusi. Mungkin ini PR nanti ketika kita lihat dampaknya tol DIY ini begitu parah, karena saya melihat beberapa daerah itu yang memberlakukan seperti itu arusnya menjadi lancar. Nah, terkait dengan ini mudik Lebaran ini kepada masyarakat, kepada pemerintah tentu semua sudah disiapkan dengan baik, aparat yang berkepentingan baik Dinas Perhubungan, Kepolisian, BUMN, itu semua pasti sia-sia, dan kita untuk menekan tadi sesuai slogan mudik nyaman. Lebaran berkesan itu tidak mungkin bisa tercapai tanpa dukungan dari seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk, apalagi tolonglah kalau kita melihat ada mudik Lebaran pakai sepeda motor ya, sampai bawa anak 3-4 bawaannya banyak itu. Iya, itu tolonglah nanti kita juga akan berupaya. Sekarang ada beberapa pemerintah daerah yang sudah melakukan mudik Lebaran gratis, hal-hal yang mereka yang oke lah, anggaplah mereka secara ekonominya tidak mampu. Oleh karena itu tadi saya langsung merespon mendukung untuk adanya mudik gratis yang uluran turun tangannya dari pemerintah, toh setahun sekali. Itu kita bisa membantu masyarakat kita yang ekonomi lemah untuk dilakukan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Ya, kalau ngeri sekali itu bawaannya itu anaknya sampai 3 tanpa helm. Saya sarankan bahwa keluarga Anda yang lain menunggu di rumah untuk bisa berlebaran. Kita tidak ingin malah sampai rumah terjadi apa-apa, tidak ada lebaran. Dan juga pikirkanlah keselamatan orang lain. Ya, karena kelalaian diri pribadi bisa berdampak buruk juga terhadap orang lain. Betul, setuju. Saling menjaga ya Pak ya, bukan hanya kita keinginan egoisme kita sendiri, tapi ya kita harus memperhatikan banyak aspek yang lain gitu, karena ada banyak nyawa juga di luar sana. Kalau dari Bu Dewanti, Bu, monggo apa nih? Mumpung ada Pak Oyot di sini, ada Pak Nur di sini juga yang akan pastinya mendengarkan saran dan masukan yang akan ditampung, dan tentunya himbauan untuk masyarakat agar lebih bijak untuk bisa menjalankan mudik dengan apa? Istilahnya bukan benar ya, karena semuanya punya pilihan masing-masing, tapi dengan lebih bijak begitu. Baik Mbak Iva, jadi ini tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana mudik ini nanti kita bisa nyaman, tetapi juga yang lebih penting lagi nyaman dan selamat. Ya, betul. Saya kira pemerintah sudah menyiapkan berbagai upaya untuk infrastrukturnya, ya, kemudian juga angkutan saya kira juga sudah dipertimbangkan. Hanya saja ini mungkin bagi pemudik sendiri, ini saya ingin mencoba mengingatkan kembali ini bahwa cuaca. Nah ini cuaca. Ini sekarang kan sangat unpredictable gitu. Jadi tolong selalu mencermati kondisi cuaca. Ini menjadi penting. Pilihan-pilihan waktu untuk melakukan mudik ini perlu dicermati, tidak hanya melihat kepadatan lalu lintas, tapi juga cuaca. Kemudian saya kira sekarang orang kalau bepergian sudah pasti pegang HP, ya kan?
informasi, komunikasi sudah sangat mudah, sehingga kami juga berharap barangkali nanti dari sisi pemerintah, mungkin dalam hal ini Dishub, selalu bisa menginformasikan, mengupdate persoalan-persoalan real yang ada di lapangan, misalnya ada kemacetan di titik mana, di lokasi apa, nah itu bisa segera diinformasikan, sehingga para pemudik itu akan selalu terupdate dengan informasi ya. Tidak hanya tadi cuaca, tetapi juga bagaimana kondisi keselamatan atau mungkin hal-hal yang rawan ya terkait dengan mungkin pengaruh cuaca. Ini saya kira harus diupdate terus-menerus ya, ini untuk kepentingan para pemudik. Dan satu lagi juga harus kita bijaksana ini, nanti kalau kita sudah sampai di lokasi tujuan, kemudian kita mau, biasanya yang macet juga kan nanti pergerakan di dalam kota. Iya. Ya, dari satu tempat ke tempat lain, nah ini juga selalu memperhatikan tingkat kemacetan ada di mana, dan kalau bisa ya jangan menambah kemacetan. Ini yang paling bijaksana, saya kira seperti itu, bagaimana kita bisa berperilaku lebih bijaksana, dan itu tentunya implikasinya ke keselamatan. Saya kira demikian Mbak Iva. Baik, mungkin kalau bisa sedikit tadi mengutip atau mungkin mengintisarikan, ini semacam himbauan untuk warga Jogja, kita berikan kesempatan kepada yang lain dulu, yang dari luar Jogja untuk menikmati Jogja. Kita nanti liburan boleh deh setelah Lebaran gitu ya, pas sudah mulai trafficnya mulai turun, kita gantian saat itu. Oke, kalau dari Pak Oyot sendiri Pak, ini merespon ada beberapa masukan, tanggapan dari Pak Nur dan juga dari Ibu Dewanti, dari berbagai sisi seperti apa Pak, dan juga ini mungkin bisa dirangkum mitigasi atau langkah upaya untuk kelancaran berlalu lintas di Jogja sendiri bagaimana nanti dari Dishub Pak? Tapi sebelum ke sana kembali ke angkutan umum ya. Boleh Pak. Karena angkutan umum itu tadi disampaikan bahwa kurang fleksibel ya. Tapi perlu kami sampaikan ini update informasi dari kementerian. Jadi jangan khawatir bagi warga yang mudik ke Jogja yang menggunakan public transport, baik mudik gratis maupun dengan public transport yang lain. Kalau mau berwisata di Jogja sudah disediakan oleh Kementerian Perhubungan dari mendukung KSPN dari Malioboro titik 0 itu ke Borobudur. Itu tarifnya hanya 6.200 pakai HIS. Kemudian dari titik 0 Malioboro ke Parangtritis itu hanya 11.600. Kemudian yang terakhir Malioboro ke Pantai Baron itu 25.600. Itu kalau berangkat paling pagi ada 6:30, paling sore jam 6 sore. Oh, hampir 12 jam ya Pak ya? Iya. Beroperasi. Ini bisa dimanfaatkan bagi warga yang mudik tidak menggunakan kendaraan pribadi. Dan juga bisa keliling kota dengan menggunakan Trans Jogja. Oh iya. Silakan keliling kota dengan menggunakan Trans Jogja. Kemudian disampaikan Bu Dewanti dan juga Pak Nur bahwa memang sudah saatnya kita memberlakukan one way di beberapa ruas jalan. Kemarin rapat dengan Dishub Kota, Polres Kota juga di Posko Gumaton, nanti akan mendirikan posko di Gumaton. Tugu Malioboro Kraton. Gumaton. Itu ada beberapa kebijakan manajemen rekayasa lalu lintas nanti di sana. Cuma detailnya saya lupa gitu ya. Ada beberapa pemberlakuan hanya one way gitu. Ada traffic light darurat, portable bukan darurat. Lain waktu Pak itu perlu disosialisasikan. Ya, lain waktu perlu gitu ya. Mas Apri siapa sosialisasi? Jadi ada yang baik, yang bagus. Jadi karena di Malioboro itu kapasitas parkirnya sangat terbatas. Dan di sepanjang ruas Malioboro itu tidak ada parkir resmi. Kalau ada parkir itu tidak resmi. Maka kadang ada orang kena pukul tarif parkir tinggi ya. Karena kalau parkir resminya kayaknya nggak ada di sepanjang Malioboro. Maka kebijakan dari Pemkot akan menyediakan parkir itu di sekitaran Amongrogo dan sekitarnya. Nanti akan diangkut dengan shuttle menggunakan HIS Damri menuju Malioboro.
Nah ini saya kira kebijakan yang bagus karena kapasitas parkirnya sangat terbatas. Daripada memaksa kita menggunakan kendaraan masuk Malioboro muter semakin macet. Maka pastikan saja kalau mau stay sebentar di Malioboro, menikmati Malioboro, silakan cari tempat parkir. Oh, Oke. Dan tadi beroperasi setiap berapa menit Pak? Itu muter terus Pak? Ada terus? Yang mana? Yang HiS tadi? Yang dari parkiran? Iya. Itu beroperasi nanti pada saat H+2 sampai H+7. Oh, iya. Dari siang biasanya, siang sampai malam, sampai jam 23. Sampai jam 23 malam. Oke. Jadi nggak usah khawatir, bagi yang berwisata di Malioboro jam 11 masih bisa diangkut. Masih bisa diangkut ya Pak? Ya. Oke. Gunakan kendaraan dengan baik. Bagi yang menggunakan kendaraan bermotor, kendaraan pribadi, siapkan kendaraan dengan sebaik-baiknya. Kalau ngantuk istirahat, tapi jangan berhenti di pinggir jalan. Karena pada prinsipnya jalan tidak boleh untuk parkir. Jadi kita harus berempati juga, kita juga memikir keselamatan sendiri dan juga keselamatan orang lain. Baik. Biar mudik nyaman, lebaran berkesan. Amin. Itu harapan kita bersama. Baiklah. Nah pemirsa, sudah kita bagikan dengan sangat lengkap ya dari sudut pandang berbagai sisi. Begitu bagaimana kemudian agar kita bisa mudik nyaman, lebaran berkesan. Tadi informasinya juga sudah dilengkapi langsung oleh Pak Yot. Ya, ini terima kasih sekali Pak Sumaryoto, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih Pak. Ini rasa-rasanya akan melek 24 jam ya Pak ya, karena harus update terus ya. Mudiknya di Jogja ya Pak ya? Iya. Iya. Mudik terus saja. Mudik terus Pak. Tiap hari mudik. Tiap hari mudik, baiklah. Terima kasih Bapak Nur Subiantoro, Ketua Komisi C DPRD DIY. Terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktu di hari ini. Dan tentunya terima kasih Ibu Dr. Insinyur Dewanti MS, dosen bidang transportasi, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, DTSL Fakultas Teknik UGM. Titip salam untuk Fakultas Teknik ya Bu ya, si alumni. Baiklah. Pemirsa, itu dia tadi ya rangkaian obrolan kita. Tentunya di podcast Angkutan Lebaran 2025 persembahan Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta. Semoga bermanfaat dan jangan lupa sekali lagi keselamatan adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya milik pemerintah tapi ya segala sisi, segala stakeholder, semua termasuk akademisi dan juga masyarakat. Jadi kita saling menjaga, saling mengawasi dan minimal kita menjaga diri kita dan keluarga agar nanti kita bisa sama-sama tertib, aman, nyaman, lancar mulai dari awal mudik hingga nanti selesai mudik Hamin sekian seperti itu. Dan akhirnya saya Latifah Nur Muslimah mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa sobat berkendara. Untuk yang terakhir kita saksikan penampilan dari Transporter Band. Jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena aku hanya diam dan membisu. Ku memaki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu
sayang padamu. Aku sayang padamu. Mungkin Sabtu nanti ku ungkap semua isi di hati, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena aku hanya diam dan membisu. Ingin ku memaki diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu, seakan memaksa dan terus memaksa. Ada pelangi